Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman sahabat I Love Batu Jaya, seperti yang kemarin saya buat di postingan status di grup I Love Batu Jaya yang mempertanyakan kenapa yang ikut studi tour itu harus bayar. Sebetulnya sih ini pertanyaan bukan dari saya pribadi ya, karena banyak postingan dari kalangan ibu-ibu, emak-emak yang di-share di media sosial dalam statusnya hal seperti itu. Maka saya langsung ngobrol langsung dengan kaum ibu-ibu dan emak-emak. Ternyata benar apa yang bikin status, saya langsung menanyakan, ya seperti itu. Kemudian saya lanjutkan kan postingan itu ke grup I Love Batu Jaya yang saya buat langsung dengan pertanyaan intinya, kenapa yang nggak ikut studi tour itu harus bayar? Nah, di situ banyak banget yang komentar ya buat teman-teman. Cuma dari komentar itu tidak menjalur, tidak sesuai apa yang saya pertanyakan. Apa yang saya tanyakan tidak sesuai dengan apa yang mereka jawab, gitu. Karena pertanyaan saya di sini simple. Kenapa yang nggak ikut studi tour itu harus bayar? Di situ mungkin banyak teman-teman ya yang sudah nyimak langsung dari komentar-komentar. Salah satunya ada juga dari beberapa teman-teman guru. Ya, di situ banyak banget meluas, bahkan sampai membahas masalah kejadian di Depok, kejadian ini atau sebagainya. Sebenarnya bukan arah ke situ yang saya pertanyakan, itu cuma satu kok. Kenapa yang nggak ikut studi tour harus bayar, itu aja. Gitu. Nah, di situ juga saya mengundang buat perwakilan dari teman-teman guru, barangkali ada yang mau menjelaskan, mengklarifikasikan atau menerangkan tentang hal tersebut yang saya tanyakan. Seperti itu aja. Nah, tapi beda ya dengan jawaban mereka. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, lama juga postingan, akhirnya ada juga yang muncul beberapa guru ya. Ada 3 guru ya, 2 kepala sekolah, yang 1 guru. Nah, kemudian saya langsung ngobrol untuk siap mengadakan acara podcast ngobrol santai sambil silaturahmi. Ngobrol santai sambil silaturahmi loh, ya. Hanya obrolan biasa dan tanya jawab aja, hanya itu aja. Ya. Tapi alhamdulillah ada yang siap. Kemudian saya bikin janji dan bikinnya. Dah, tepat hari ini Minggu tanggal 19 Mei 2024, saya beserta tim ya, dibantu kameramen dan sebagainya, untuk siap langsung ke rumah salah satu kepala sekolah ibtidaiyah ya, yang mewakili. Mereka siap podcast ngobrol santai sambil silaturahmi bersama tim I Love Batu Jaya. Nah, hari ini saya mau mendatangi langsung sesuai schedule atau sesuai waktu yang sudah ditentukan. Saya langsung ke rumahnya. Oke, nanti seperti apa obrolannya, nanti simak aja di channel YouTube I Love Batu Jaya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I Love Batu Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman sahabat I Love Batu Jaya, seperti yang kemarin saya posting, alhamdulillah saya langsung berhubungan langsung komunikasi via telepon dengan salah satu kepala sekolah. Nah, kemudian saya adakan janjian ya untuk acara podcast mengupas tuntas tentang apa yang perlu saya bahas yang postingan kemarin. Nah, alhamdulillah hari ini Minggu tanggal 19 Mei 2024 saya sudah sampai di kediaman rumahnya Bapak Kepala Sekolah ya. Nanti untuk perkenalannya kita langsung aja ya. Nah, kebetulan kita sudah bersebelahan nih ya. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bisa diperkenalkan Pak? Ya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jamjani, sekarang menjabat sebagai kepala sekolah MIS Al-Muqaddimah di Karya Bakti Bakung. Ya, alhamdulillah sudah menjabat hampir 4 tahun. Mungkin Alhamdulillah. Nah, seperti kemarin yang saya posting itu ya Pak ya, memang ramai banget ya. Sebetulnya situ sih pertanyaan saya tuh kelanjutan dari postingan ibu-ibu Pak. Ya. Nah, di situ banyak ibu-ibu yang memposting perihal mempertanyakan kenapa yang tidak ikut studi tour itu harus bayar gitu kan. Nah, bukan 1-2 Pak, bahkan postingan, bahkan saya ada bukti-buktinya juga ya. Kemudian saya screenshot semua. Nah, kemudian dari kata-kata itu langsung saya kemas Pak. Saya tanya langsung, ternyata benar gitu kan pertanyaan itu. Maka saya lanjutkan ke postingan saya pribadi, yaitu saya posting di salah satu grup Facebook, yaitu grup I Love Batu Jaya, saya sendiri ya. Yang posting di situ juga saya mempertanyakan langsung. Nah, tujuan saya sih mempertanyakan hal itu untuk mengklarifikasi gitu jawaban-jawaban itu buat memuaskan ibu-ibu tersebut. Nah, sekarang
sesuai janji kemarin kita udah kesepakatannya untuk membuat podcast dan kita ngobrol langsung, kita kupas tuntas langsung, mohon maaf. Nah, alhamdulillah saya sudah ketemu langsung ya. Nah, jadi ada beberapa poin yang akan saya tanyakan gitu, Pak ya. Apakah siap menjawab? Insya Allah siap. Di sini saya ada 5 poin ya, Pak ya. Ada 5 poin yang akan ditanyakan dari postingan ibu-ibu ya. Setelah saya kemas langsung ya ini. Nah, poin yang pertama, apakah kalimat study tour itu lebih tepat? Sedangkan study tour selama ini yang kita ketahui hanya liburan biasa. Walaupun study tour itu ada dalam kurikulum pembelajaran. Itu, Pak. Oke, ya. Terima kasih nih Bung Nanta yang sudah bertanyakan. Sebenarnya tepat dan tidak tepatnya suatu ungkapan ya itu bergantung pada persepsi orang yang memikirkannya atau orang yang terkait lah. Nah, terkait study tour atau liburan sekolah ya, dalam hal ini kalau menurut saya setiap kita itu disuruh malah dalam Al-Quran ya untuk kursiru fil ardi bangduru kaifa kana akibatul mujrimin. Berjalan kamu di muka bumi, maka perhatikan orang-orang yang berbuat dosa. Artinya di situ kita disuruh belajar. Ketika kita keluar dari rumah, gitu, walaupun kita ujungnya jalan-jalan ya, tapi di situ ada pembelajaran yang akan kita dapatkan. Jadi menurut saya untuk study tour itu ya ada unsur pembelajaran di situ. Jadi saya pikir itu tepat ya dalam tanda kutip bisa kita bergantung orang. Kalau kita mau ambil pelajaran dari suatu saat ya satu masalah kita ambil. Kalau enggak ya kita jalan-jalan refreshing dan mungkin ada pengalaman juga di situ ya kan Bung Nata ya. Jadi ketika kita berjalan kita akan timbul pengalaman dan dalam pengalaman itu pasti kita sesuatu ada yang kenangan gitu ya, ada ilmu yang kita pelajari. Makanya ada pepatah mengatakan experience is the best teacher ya. Pengalaman adalah guru terbaik. Mungkin untuk ya diktum itu ya menurut saya udah tepat ya. Sudah tepat ya Pak ya, sesuai dengan perintah Al-Quran juga kita harus berjalan ya. Kalau untuk persepsi masing-masing itu beda ya, itu terserah ya. Jadi study tour mau liburan sekolah ya beriringan lah seperti itu ya. Gimana orang mengartikannya gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, untuk poin yang kedua yang akan saya tanyakan nih Pak, bagaimana pendapat Bapak sebagai kepala sekolah ya? Sebagai kepala sekolah tadi apa? Sekolah apa? MIS Al-Muqaddimah ya. Di Bakung, bagaimana pendapat Bapak sebagai kepala sekolah yang ada di Kecamatan Batu Jaya ini perihal berita yang sedang viral nih Pak? Ya, kemarin sempat viral banget ya. Nah, berita siswa atau siswi murid atau wali murid harus mengikuti study tour. Nah, sedangkan siswa dan siswi ini tidak mengikuti study tour. Baik, langsung saya jawab nih, Nata. Silakan Pak. Ya, baik ya. Para pemirsa semua ya, Elo Batu Jaya terutama. Emang ini suatu yang viral banget kemarin ya. Iya. Bahkan yang menimbulkan emosi dari pihak wali murid itu sendiri ya. Betul banget. Ya, jadi untuk ini tuh sebenarnya kita mencoba menyederhanakan masalah ya, dan ini saya sih kembali kepada hati masing-masing wali murid ya. Kalau kami ya sekolah ini emang bukan memaksa, tapi hanya ingin menimbulkan dalam tanda kutip kekompakan. Dan juga di situ ada istilahnya ya, kalau saya terus terang pernah begitu juga dulu ya, nggak ikut bayar, nggak ikut gitu, dan ikut daripada kita bayar tapi nggak ikut kan rugi dalam kutip ya. Dengan kita refreshing jalan-jalan setelah kita ujian dan lain sebagainya gitu ya. Nah di situ pun sebenarnya kita tuh ingin menyimpulkan sederhana, kenapa? Ketika sekolah tertentu mengadakan aturan ya, dalam tanda kutip aturan ya. Kalau kita ikut aturan, pasti kita kira-kira tenang. Contoh kita menjadi motor, nggak punya SIM, nggak punya STNK, kita tenang nggak jalan? Tenang. Kalau kita ngikuti aturan ya. Kalau kita nggak ikut aturan, di jalan tuh kan was-was ya. Nah begitu pun di sekolah di kami gitu kan. Kita buat aturan itu udah mempertimbangkan berbagai macam hal ya. Jadi ketika wali murid ikut itu bakalan tenang, dia bakalan ya ikhlas legowo. Nah, tapi ketika wali murid itu protes dan sebagainya justru akan menimbulkan keributan. Jadi di sini simpelnya ya, ayo kita pilih yang mana hati masing-masing udah. Lebih simpel ya aturan sekolah seperti itu kita ikutin.
Nah, ikut nggak ikut ya bayar, kan ikut. Artinya emang ini suatu yang debatable ya. Tapi nanti istilahnya ada alasan lain lah. Tapi juga kita ingin membahagiakan guru, menyenangkan guru kan suatu keberkahan ilmunya nanti ya. Nah, seperti itu. Jadi banyak faktor yang kenapa kita ingin tetap menjalankan studi itu. Seperti itu. Dan memang sudah ada di kurikulum juga ya Pak ya? Kurikulum juga, dan terkait ketika dibahas ya ada pertimbangan tersendiri terkait dana dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan pertanyaan ketiga Pak. Ya, apakah benar yang dikeluhkan para wali murid apabila ada siswa atau siswi yang tidak mengikuti study tour tidak dapat nilai? Nah ini Pak, maksud nilai itu apakah nilai dari kurikulum atau nilai dari study tour itu sendiri? Baik, terima kasih Bung Nanta yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebenarnya kalau dari kami sendiri pihak Madrasah Islamiyah Swasta Al-Muqaddimah ya, bahkan saya sendiri tidak pernah terpikirkan untuk memberikan hukuman seperti itu, memberikan sanksi akademik atau menurunkan nilai dan sebagainya, nggak pernah terpikirkan oleh saya. Saya ini murni melaksanakan IPAN yang itu mengandung hal-hal positif dan dalam hal ini juga melestarikan ya, karena studi tour itu kan udah ada sejak kita masih sekolah dulu lah. Tidak disangkut pautkan dengan nilai ya Pak? Enggak, sama sekali. Saya malah tadi di awal saya bilang nggak pernah terpikirkan ke sana. Walaupun itu masuk ke kurikulum ya? Walaupun itu masuk ke kurikulum ya, jadi nah emang gak ada niat untuk ke sana sih, karena itu ranahnya beda ya, beda, dan ini kembali ke masyarakatnya dan ke wali murid ya. Kalau kesampaikan nilai, saya ya jujur karena nggak ada pikiran ke sana, jadi alasan apapun nggak tahu, saya nggak ada kesana nilainya, dia nggak ada kesana nih, nggak ada arah kesana nilai untuk memberi sanksi akademik ya, nggak ada kesana bisa. Jadi murni ingin melestarikan atau mengambil hal-hal yang positif dari studi itu. Nah, oke, terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan poin keempat nih Pak, apakah Bapak sebagai kepala sekolah memiliki konsep yang baik dalam melaksanakan study tour? Konsep Bapak seperti apa untuk melaksanakan study tour? Ya, baik. Sebenarnya konsep ini secara tidak sadar juga terbentuk ya, karena secara insting saya sebagai kepala sekolah itu ingin memberikan yang terbaik kepada murid dan juga wali murid dan kepada masyarakat sekitar. Kayak study tour ini ya, saya juga mempunyai alasan sendiri ketika kita rapat untuk awal tahun ya, itu saya selalu memberikan informasi kepada wali murid. Kita kalau awal kegiatan belajar mengajar nih, tahun ajaran baru gitu ya, kita akan kumpulkan murid, dan di setiap event itu, di setiap acara itu saya selalu terutama bilang ke kelas 5 dan kelas 6, karena kami 2 tahun sekali pesertanya kelas 5 dan kelas 6 ya. Tolong ibu-ibu nih kelas 5 kelas 6 nanti di akhir itu akan ada study tour ya, akan ada study tour. Jadi entah bagaimana caranya ibu bapak silakan disiapkan dananya. Oh, dari jauh-jauh tuh Pak ya? Udah setahun yang lalu. Nah, jadi tujuannya biar nabung dah. Biar nabung, jadi tidak memberatkan walaupun berbagai macam latar belakang pekerjaan wali murid ya. Jadi kita tidak bisa mencatat kalau kita itu 1.000 atau 2.000 per hari dia menabung. Kalau kita, di kami itu ya boleh transferan juga, kita cuma 215.000 per orang untuk study tour tahun ini ya, tahun ini. Jadi dari jauh hari sudah kami bicarakan ke wali murid, tolong siapkan kelas 5 kelas 6 wajib ikut study tour, dan nggak bayar yang itu ibarat itu murid doang, murid doang bayar. Kalau orang tua ikut nggak bayar nggak apa-apa. Tapi kalau orang tua ikut bayar. Iya, istilahnya nggak dadakan lah Pak. Misalkan 1 bulan lagi ayo kita tur, nggak gitu ya? Nah, setelah itu kan setahun tuh, per semester genap juga atau setengah tahun lagi kita kumpul lagi tuh dengan wali murid, bicarakan, ayo gimana nih mau kemana. Nah, itu baru kita bicara teknisnya, mau kemana nih kita study tournya, mau daerah mana nih, berapa tempat gitu kan. Nah, termasuk juga kita estimasi biaya tuh di situ. Kita bus berapa nih, sekian. Sudah diestimasi lah ya. Bahkan mohon maaf banget nih, kami MIS Al-Muqaddimah itu nombokin. Khususnya nih ya untuk di situ ya. Ini karena bagian nawar juga guru wali murid nawar. Nawar juga. Nawar. Jadi kita ya, itulah kita memang niat kita ingin membahagiakan semua sivitas akademika sekolah ya. Udah kita nombokin ya. Nggak perlu tahu biayanya, tapi kita nombokin di atas 1 juta lah untuk study tour ini lancar gitu. Nah, mungkin dari situ juga 3 bulan juga kita pertemukan lagi untuk benar-benar diketatin nih.
udah bilang bertahun-tahun, udah setahun yang lalu tentang gimana persiapannya gitu. Pas pada waktunya dia nggak ikut, itu gimana Pak tadi? Apanya tuh? Kan kita udah kesepakatan nih ya, bahkan jauh-jauh sebelumnya kita sudah menginformasikan ya. Sudah ke awal tadi ya, kembali ke hati masing-masing. Kalau taat ya ikutin lah, ikut ya bayar, untuk muridnya saja bayar. Kalau biasa kan waktu dampingin nih, itu nggak apa-apa nggak bayar. Ya ada banyak faktor juga kan, di situ kan kita juga ingin menggenapi kuota dan sebagainya biar yang ikut pun bisa berangkat. Yang kakak baik tadi bilang ya, ikut aja lah, nggak usah protes, ikut aja. Ini bukan maksa, dalam bentuk bukan maksa ya. Iya. Ya, silakan. Karena saya udah jauh-jauh hari ya, jangan sampai ya kita juga disudutkan gitu. Yang nggak bayar ikut, padahal kita udah jauh-jauh hari nih, ayo nabung dulu. Nah, makanya nanti ini sebenarnya jadi muncul ide bagaimana study tour ini ya menjadi suatu program unggulan kami gitu kan. Makanya di kelas 1 kita minta wali untuk nabung. Jadi kita kumpulkan sampai kelas 6, nah baru kita study tour dari uang tabungan tersebut. Kita kan ada contoh ya di PSU di mana itu ya, SD Muhammadiyah starter pesawat karena nabung di kelas 1 kelas 6. Ya hal-hal positif aja kita ambil gitu, seperti itu ya. Iya, sebenarnya sih bagus juga sih sistem di sekolah yang Bapak pimpin itu, sebenarnya bagus juga konsepnya. Dari jauh-jauh sebelumnya sudah diinformasikan gitu kan ya. Betul. Apakah mau nabung di sekolahan kan gitu kan ya. Apakah mau nabung sendiri kan? Sudah jauh-jauh hari. Ya memang sih kalau semuanya sudah kesepakatan bersama dengan wali murid, ketika pas waktunya dari jauh-jauh udah oke, pas waktunya mundur, emang sih kita agak kecewa juga Pak ya. Ya agak kecewa juga, iya. Jadi kayak ngelangsa. Iya benar, karena kita kan sudah menganggarkan nih berapa puluh orang yang ikut ya kan, terus sudah dianggarkan sekian, mobil sekian gitu kan, kan pada waktunya nggak ikut, gimana sih gitu kan ya, kita kan nggak dadakan loh kan gitu ya. Tapi gitu alhamdulillah sih kalau orang tua murid yang ngerti itu dia emang udah nabung, yang dipotong tabungan untuk yang dipotong tabungan udah dipotong sih untuk study tour ini. Jadi tapi biasanya Pak, mohon maaf nih Pak ya, biasanya kalau setiap sekolahan beda sistem ya, beda cara ya itu ya, beda cara apa sama Pak biasanya? Beda cara. Oh beda cara ya, yang kita yang lain nggak tahu ya gitu ya. Ya makanya saya nggak bisa nyebut sekolah lain. Kalau kami Al-Muqaddimah yang dari saya sendiri seperti itu ya. Sekolah niat saya nggak cari untung. Niat saya gimana bari murid, guru, sipil akademi situ semua bisa bahagia dengan perpisahan ini, ada kenangan, tersenyum manis. Kita bersama waktu sekolah kan senang kampung teman jalan-jalan kan enak tuh. Iya. Ada kenangan seperti itu. Jadi ya tadi dibilang kalau tiba-tiba mundur ini ya nyelang saja kami kan, mau kita juga teriak-teriak nggak bisa, kita mau jalan ya kasihan yang udah daftar, yang udah bayar gitu kan. Jadi sebenarnya simpel ya, udah ikut aja lah daripada kita banyak konflik dan sebagainya gitu. Kadang saya udah jauh-jauh hari, setahun yang lalu udah dibilangin ya. Oke, terima kasih Pak, cukup jelas juga ya, bisa dimengerti mungkin ya untuk teman-teman atau ibu-ibu yang di sana. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, poin selanjutnya. Untuk pertanyaan poin yang terakhir ini Pak, saya mohon penjelasan dari Bapak nih sebagai kepala sekolah ya. Apa bedanya sih Pak antara study tour dengan tur perpisahan? Nah ini Pak, penjelasannya seperti apa nih, penjabaran ini? Lagi-lagi ini sebenarnya hal-hal yang relatif yang orang mengartikannya. Kalau kita kembali ke study tour itu emang setiap kelas pasti ada jenjang, ada materi jalan-jalan ya. Kalau setiap kelas ada, tiap setahun sekali berarti repot lah orang tua kan, istilahnya banyak duit yang keluar gitu, duit yang keluar dari studi tour ini, karena setiap pelajaran itu pasti ada yang pengen keluar lah dan sebagainya. Nah, makanya untuk menghemat waktu, menghemat anggaran juga ya kasih di ujung, biar kesannya lebih mendalam gitu kan. Dan di sini juga artinya dari sekolah juga itu bisa study tour ya, bisa sambil perpisahan liburan ya. Jadi itu teknis ya, atau ya berbeda-beda lah setiap sekolah ya. Tapi kalau untuk di Al-Muqaddimah ini emang udah dari dulu seperti itu, bahwa study tour atau perpisahan ya sekali aja selama dia sekolah di Al-Muqaddimah. Karena ada juga nih Pak, saya baca juga ya di media sosial, sebetulnya apa sih manfaat studi tour? Nah itu yang jadi pertanyaan nih. Saya kadang-kadang bingung juga, apa sih manfaatnya gitu Pak? Sedangkan memang study tour itu memang udah ada di kurikulum ya, tapi masih ada gitu pertanyaan hal seperti itu. Nah menurut Bapak tuh gimana tuh? Setiap kita hidup pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin kita hidup itu sia-sia ya. Pasti ketika kita melakukan sesuatu, apalagi ini terkait dengan pendidikan, studi tour ya pasti mengandung pelajaran dan manfaat yang luar biasa. Dan itu akan menimbulkan ya
kenangan indah ya dari siswa sendiri. Seperti di awal tadi saya bilang bahwa kita jalan keluar aja itu udah suatu bentuk pembelajaran, kita mengamati lingkungan sekitar, daerah tempat yang bukan biasa kita ya. Kita misalnya jalan ke sana, otomatis kita melewati jalan-jalan. Manfaat pasti ada. Kalau bahasa orang ulama gitu ya, kalau kita mencari kebaikan pasti akan menemukan kebaikan. Jadi intinya mah tergantung dari orang tersebut bagaimana menilainya gitu Pak ya. Betul, memang sih kalau studi itu kalau menurut saya sih banyak manfaatnya ya Pak. Karena kenapa banyak manfaatnya, kita berkunjung ke tempat lain di mana tempat itu memang wah jadi tahu lah gitu ya. Itu kan memang kita jadi mengenal, oh seperti ini toh gitu ya. Banyak sih. Jadi kesimpulannya tuh sebetulnya tergantung dari orang itu mengkonsep dan berpikirnya seperti apa gitu ya. Kembali ke hati ya. Kembali murid dalam petik, kalau dia legowo terhadap hal itu, dia mengambil positif dari kegiatan-kegiatan studi itu ya semuanya oke gitu. Ada manfaat yang terutama guru pun ya, ini sedikit cerita tentang guru-guru ya. Boleh lanjut ya. Mereka pun sebenarnya untuk studi itu netral ya. Mereka nggak nolak, mereka nggak nerima. Cuman saya sebagai kepala sekolah ya merasa harus membagikan guru gimana caranya. Kita membalas guru walaupun itu tidak bisa membalas jasa guru ya. Mungkin dengan studi tour ini suatu refreshing yang luar biasa bagi guru. Kalau kita lihat ya, guru hanya bisa studi tour yang remeh-remeh, yang murah-murah. Kalau di Batu Jaya kan di Pulau Putri, jadi jiwa ya. Itu hal yang biasa bagi mereka kan, ketika keluar gitu kan. Ada rasa guru tuh rasa dihargai ya. Ya untuk penyemangat ajar dia gitu loh. Tapi dengan kejadian ya studi tour yang dipermasalahkan dengan bayar-bayar ya, mereka juga nolak jadi ada sedikit tergores hatinya. Jadi ya kami tidak menyampingkan dari wali murid ya. Kami juga sangat respect dengan wali murid. Dan kami nggak menyalahkan wali murid. Ya, jadi kami tidak menganggap atau ini kesalahan ke wali murid ya. Jadi dalam hal ini wali murid dalam tanda kutip tidak saya libatkan. Kembali ke sekolah saja ya, itu ada di mana guru merasakan kesenangan ketika adanya study tour. Dan malah kan kami setiap liburan akhir semester ya, semester ganjil atau genap itu kami adakan ya liburan kecil-kecilan, misalnya ke wahana renang, Pulau Putih tadi saya bilang, ke Paris dan sebagainya. Itu sebagai liburan bagi mereka yang istilahnya dekat-dekatan lah. Nah ini untuk studi tour ini ya dibilang manfaat tadi kan, pasti sangat bagi guru sendiri efeknya luar biasa. Beliau merasa, mereka merasa bukan minta dihargai, tapi hikmahnya di balik itu mereka merasa dihargai, dihormati, istilahnya diangkatlah derajatnya ketika diajak jalan-jalan seperti itu saja. Dan studi tour itu bukan jalan-jalan tapi pembelajaran di situ. Yang jelas banyak manfaatnya lah ya. Manfaatnya kalau kita mau kembali positif ya. Kalau kita positif lupa itu insya Allah. Tinggal tergantung mereka mikirnya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Nah sekarang terima kasih. Pertanyaan sih sebenarnya udah habis nih poin-poinnya. Tapi ada pertanyaan di luar daripada konteks poin tersebut nih Pak. Ya. Nah untuk berita kemarin nih yang viral nih ya, memang banyaklah sempat viral yang terjadi kecelakaan di SMK Lingga Kencana ya Pak ya, Depok ya. Nah itu kan imbas daripada kejadian itu ya kan, nyampe ke guru yang disebut. Nah sebetulnya yang kita tahu kan memang kesalahan dari PO tersebut ya. Nah sehingga imbas daripada kejadian itu banyak guru-guru yang merasa tersakiti dari postingan-postingan netizen lah ya, katakan ya, netizen ini. Nah menurut tanggapan Bapak seperti apa tuh dengan hal itu? Ya sebenarnya ini ada, kalau kita permasalahan itu ada dua segi ya. Pertama non teknis dan teknis. Kalau kita semua masyarakat dewasa ya dalam hal ini ya, kalau kita melihat kecelakaan ini pasti mereka faktor teknisnya, Sedangkan non teknis itu seperti karena itu saya baca lah di media sosial, saya baca itu. Viral ya. Gue cari untung lah, banyak istilahnya pengen jalan-jalan gratis lah dan sebagainya. Betul. Oke, anggapan itu benar. Tapi secara kecelakaan itu kan remblong, teknis kan, bahasanya seperti itu. Dan di sini juga sebenarnya kalau kita mau dewasa semua nih, dari masyarakat atau pemerintah, ya udah kita hanya ngambil hikmah dari situ. Hikmah dari hikmah itu apa sih kenapa bisa kecelakaan? Tidak harus tendensius. Ke salah satu menyalahkan lah ya, menyalahkan. Gitu. Apalagi guru dalam tanda kutip hal ini kita emang udah mulai berubah ya. Dulu kita masih menyanjung adat lah. Sekarang kan guru sebenarnya ada keberkahan, ada keramat di guru itu.
Betul. Kalau guru udah kesakiti gitu mana kutip Allah alam ya. Kalau kita masih percaya ya, mungkin keberkahan ilmu kita bakalan hilang. Iya. Jadi makanya saya ketika dijawab di Facebook Ailo Patujaya, saya bilang udah lah ini jangan tendensius. Setiap kejadian itu udah takdir. Sedangkan kita kan nggak tahu di takdir kita sampai mana. Bahkan saya juga komen ketika itu, aduh kasihan banget tuh anak masih panjang umurnya dan sebagainya. Nah, kali ini sih mohon maaf banget. Iya. Justru takdirnya sudah sampai situ Allah tentukan gitu kan. Kita sebagai manusia hanya bisa mengambil iktibar, pelajaran dari kejadian itu. Dan pemerintah juga selaku yang pihak berwenang dalam hal ini ya bisa menenangkan masyarakat ya seharusnya ya. Dan di sini ya saya lihat pemerintah juga belum bisa mengambil hikmah untuk membenarkan dari segi armada yang beroperasi, pemilik yang pemilik busnya itu belum didisiplinkan seperti itu. Jadi simpelnya ya kita masyarakat, saya sendiri udah yuk kita ambil hikmahnya, ambil pelajaran, karena setiap orang berbeda takdirnya ya. Mungkin bisa seperti ini, tapi kan ada bis-bis yang lebih baik lagi. Ada bis yang istilahnya udah dia lolos, udah layak jalan, udah operasi jelas semuanya, dan kita bisa kelas atas lah bahasa. Dari pihak PO-nya juga kurang memperhatikan ya. Nah, itu kalau untuk kesalahan itu ya saya juga kembali ke ya teknis tuh pihak busnya dan sebagainya ya. Seperti itu. Jadi ya kembali kita dewasa lah. Oke, buat teman-teman, jadi seperti itu obrolan kita sama Bapak Kepala Sekolah langsung. Nah, sekarang nih Pak, untuk unek-uneknya atau pesan-pesannya ya terkait viralnya kemarin ya. Pesan-pesannya untuk pemirsa seperti apa? Ya terkait study tour sama bayar nggak bayar. Iya, terus kalian juga yang tentang apa sih, yang menyinggung guru dan sebagainya lah ya. Ya pesan dan kesan saya sih untuk pemirsa Ailo Patujaya ya, mungkin pasti kalau libur juga pada ada yang nonton gitu kan. Marilah kita saling harga menghargai, hormat menghormati, saling kasih mengasihi lah, bahasanya seperti itu antara guru, wali murid ya, sekolah dan sekolah-sekolah sendiri ya, agar hal ini tuh menjadi suatu yang menyenangkan, bukan suatu yang malah melelahkan, malah menimbulkan permusuhan ya. Itu jangan sampai terjadi lah. Kita hidup ini ya ingin rukun, damai ya. Jadi marilah kita ambil jalan tengahnya. Kalau dari segi kami istilahnya bayar nggak bayar ikut, sebenarnya sangat dilema ya, sangat dilema kalau kita dalam yaitu antara membiarkan, antara kita memakai juga. Hal-hal tengah-tengah ada. Tadi saya bilang ke Bu Nata juga nggak disedap, nggak disedap gitu ya bahasanya seperti itu. Karena ini juga sangat sensitif. Dan kalau saya mungkin sebagai pendidik ya berpesan kepada wali murid, pada pemerintah semua, tidak ada yang tidak rugi kalau kita menafkahi anak dalam segi belajar pendidikan dia itu untuk investasi. Insya Allah bakal ada yang lebih kita dapatkan, lebih besar lagi, bahkan keberkahan istilahnya, dan juga pahala yang berlipat-lipat ketika kita mengeluarkan nafkah untuk anak kita dalam hal pendidikan, untuk masa depan mereka. Insya Allah akan ada pahala yang besar dari Allah, dan Allah ganti yang lebih baik seperti itu. Intinya ambil hikmahnya dah ya. Jangan pernah rugi, yang menganggap itu suatu kerugian gitu ya. Betul. Ya. Mungkin itu aja Bung Nata ya. Mungkin itu aja ya. Intinya mah atas kejadian yang terjadi di sana itu kita sama-sama ambil hikmahnya lah ya. Gitu. Oke, buat teman-teman semua. Jadi seperti itu ya obrolan kita berdua di podcast channel Ailo Patujaya. Nah, jadi kesimpulannya kita sudah tahu semua ya. Jadi dari Bapak Kepala Sekolah apa tadi sih? Ya Allah, Al-Muqaddimah ya. Jadi tidak ada unsur pemaksaan maupun ikut tidak ikut harus bayar. Karena tadi sudah dijelaskan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah langsung bahwa dari jauh-jauh sebelumnya sudah diinformasikan bahwa tahun depan akan diadakan acara study tour gitu ya. Nah, memang banyak keuntungannya sih sebetulnya ya. Ya tergantung teman-teman atau ibu-ibu ya terutama ya yang rawan banget Pak. Iya, betul. Terutama ibu-ibu, jadi tinggal diambil bagaimana cara kita berpikirnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sudah diinformasikan jauh sebelumnya apakah mau menabung di sekolahan, apakah mau menabung sendiri-sendiri gitu. Nah, memang sudah dikemas langsung bahwa acaranya sudah diestimasi. Nah, ketika sudah mundur, sudah diestimasi memang agak ini juga ya. Ini kalau konsep ini dari sekolahan Al-Muqaddimah ya. Kita nggak tahu dari sekolahan yang lain. Ini intinya di sini. Nah, mungkin itu aja ya kesimpulannya. Nah, oke. Jadi cukup kayaknya Pak ya.
Insya Allah cukup, dan kalau ada sesuatu yang belum terjawab ya mungkin di lain waktu sesi kesempatan ya. Oke, terima kasih buat teman-teman sahabat channel Ailo Batu Jaya. Cukup sekian ya obrolan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Nata Renaldi dan Bapak Ahmad Jamil mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Batu Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum.